kita mau antar lagi kru buat di Sumatera, join buat di kapal Takbut, kembali lagi ya. Jadi nanti prosesnya berapa lama ya? Nggak sampai setengah jam, nggak sampai setengah jam. Sebenarnya ada masalah sama koneksi internetnya. Sebenarnya cuma 5 menit. Itu cuma di proof-nya sebentar aja. Gitu. Langsung di proof. Tapi lumayan ya. Kita udah nyari-nyari kerjaannya berapa lama tuh? Udah lama lah, dari bulan Januari. Tapi sama gue cuma 5,5 jam aja udah langsung gue bisa berangkatin. Ya, kalau memang mungkin rezekinya ya. Ini diantar sama bapaknya. Jadi sekalian gue bikin video untuk bagian kalian bagi kalian yang masih butuh job sama saya, masih buka channel ya. Kita ada buat yang AB Oiler visa Amerika, yang pengalaman kapal pesiar atau kapal kontainer atau pengalaman kapal bulk carrier, gue masih ada untuk open job di kapal bulk carrier yang ada visa Amerika, gajinya 1.100 sampai 1.300 US ya. Untuk bosun sama fitternya 1.500 sampai 1.900, kadang bisa sampai 2.000 juga. Ini ada nanti yang udah positif mau berangkat akhir bulan ini banyak nih, ada 3, 4, 5 orang. Gue juga ada yang buat di kapal Cargo River, satu set mau berangkat 18 orang. Nanti kita bikin vlog. Cuman mereka mau di swab test dulu rencana. Nanti kalau swab test udah di swab test, besoknya langsung mereka berangkat join di Malaysia kapal Cargo River, all crew Indonesia. Cuman ada beberapa orang aja gue yang masuk ke dalam situ, tapi ya gue dapat postingan eksklusif dari yang kantor yang gue kerjasamain. Mohon maaf, kenapa gue nggak kasih tahu alamat kantor sama kalian, karena memang kita sistemnya hunting. Kita sistemnya hunting itu, jadi kalau misal kita dapat orang dibayar, karena ada beberapa perusahaan itu yang kurang suka dieksploitasi, dia punya namanya. Karena apa? Karena mereka nggak mau banyak perusahaan yang lamar, karena memang sistemnya udah lebih modern ya. Jadi kita nyari krunya sistem medsos saja. Jadi kita share job, pas ada krunya yang nyangkut, kita panggil satu orangnya ke kantor, jadi nggak terlalu ribet gitu. Karena kalau mau cari-cari CV lagi di kantor, baru kamu taruh lamaran CV, berarti kita harus telepon kan. Kadang kalau kita masukin nomor telepon di WA, makin banyak itu nomor teleponnya, makin lemot dia punya HP-nya gitu. Jadi kita sistemnya harus telepon langsung ke kandidatnya gitu ya, pakai pulsa Telkomsel. Ya saya ngerti lah, tapi kalau ada beberapa perusahaan yang katanya channelnya cuma ada 1 atau 2 kapal dalam 1 minggu, 1 bulan, mereka kan pendapatannya kurang. Kalau mereka mau melakukan telepon lewat telepon, berarti mereka boros itu untuk pemakaiannya, ngerti kan? Jadi kita chattingannya kalau memang krunya udah pas, udah ketemu, baru kita chatting lewat WhatsApp. Jadi semuanya melakukan lewat internet ya, apalagi semua kruing itu udah malas buka CV di kantor. CV kadang-kadang numpuk sampai 1 ton, di nggak ada yang dibukain. Ini kayak dia Pak sama Mas Boyke itu enak. Pak, saya yang di rating forming buat di kapal Takbutnya Pak. Oh ya udah, channel Pak, kamu datang ke kantor, ketemu sama saya beliin tiket, langsung dia berangkat. Simple kayak gitu aja, jadi nggak ribet-ribet taruh CV lagi ya. Cuman kirim CV-nya tuh kalau spesifiknya harus ada jobnya gitu. Nggak bisa main asal sembarang kirim CV gitu. Kamu harus konfirmasi, Pak, yang saya suka itu, Pak, ini saya kadet, Pak, saya ada kelas 3 operasional, Pak, saya ada manajemen, Pak, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, pengalaman ini, nama saya ini, nama kapal ini, kira-kira ada jobnya nggak Pak? Udah tinggal telepon aja gitu. Kalau saya bilang belum ada, ya kamu tinggal standby aja di loker saya. Kalau memang ada jobnya, udah kamu langsung telepon ke saya. Nah ini kayaknya pas nih ya sama saya. Oke, itu aja. Baru buat yang lain-lain, yang non visa Amerika bisa ngelamar ke kapal kontainer saya yang 30.000 ton, ada di Taiwan. Pengalaman kapal apa aja nggak apa-apa. Cuman ya sesuai nanti administrasi ke kantor aja. Gajinya 500 US dollar untuk berangkat akhir bulan ini. Itu masih butuh 5 EB 5 oiler, tapi 5 EB-nya udah keisi, oilernya udah keisi 2, sisa 3 oiler lagi, gaji 500. Ada juga yang buat di kapal kontainernya yang gaji 1.300 US dollar. Nah itu buat di kapal kontainer, tapi harus pengalaman foreign going ya. Pengalaman pernah di kapal
kontainer luar negeri seperti kayak Hanjin atau Maersk Line atau Hapag-Lloyd atau Nettoid atau perusahaan-perusahaan kayak One High atau perusahaan yang bekas-bekas, perusahaan kapal kontainer gede-gede lah, datang ke saya, nanti saya kasih jobnya. Ini ada gajinya 1.300, untuk bosunnya sama fitternya gajinya 1.500 US dollar ya. Pengalaman harus 3 minimal atau 4 kali, harus kapalnya GT-GT besar yang pernah pengalaman di kapal kontainernya antara 15.000 sampai 20.000 ke atas up. Kalau di bawah-bawah dia bawah 10.000 dia nggak mau ini, karena saya udah banyak CV yang kelempar di 10 CV yang pengalaman kapal kontainer itu dengan mereka nggak diterima. Dari 10 CV aja saya cuma yang diterima cuma 1 atau 2 orang doang yang pengalaman bekas dari Maersk Line, yang satu bekas dari One High 1. Ya udah itu aja. Baru kapal bulk carrier masih ada butuh messman yang bekas pengalaman bulk carrier atau AB, oiler, bosun. Visa non visa bisa apply sama saya, yang penting pengalaman bulk carrier di atas 20.000 ton. Ya, itu aja. Baru yang di dalam negeri, sebenarnya kemarin udah ada yang berangkat di kapal fitter untuk di kapal bulk carrier, gajinya 1.590. Join di Medan. Cuman karena anaknya maunya privacy, dia sama teman-temannya aja, nggak mau dieksploitasi. Ya udah selamat jalan aja, selamat bekerja sama Pak titik-titik lah, ada lah. Ya udah itu aja ya. Nanti kalau misalnya kalian masih ada yang buat yang rating forming, non pengalaman, modal paspor, buku pelaut sama BST juga ada nih. Nggak perlu pakai rating buat di kapal takbut yang punya di Malaysia. Cuman ini Malaysia masih tutup close. Jadi kalau misalnya kalian ada yang niat, saya Pak modal paspor, buku pelaut sama BST aja bisa jadi AB atau oiler di kapal takbut tadi di Malaysia. Cuman Malaysianya masih tutup, sebagian ada yang sebagian masuk ke daerah Malaysia yang katanya masih tutup sekarang. Jadi kalau misalnya dia udah buka, baru kamu bisa diberangkatin ya. Gajinya 1.200 ringgit, sekitar 4 jutaan lebih lah gitu. Cuman Malaysianya tutup. Jadi kalau kalian masih ada mau yang buat pemula, baru ngambil BST sama buku pelaut sama paspor, daripada kamu mau ke kapal ikan, mendingan lu pergi ke kapal takbut. Kamu punya pengalaman diisi di buku pelaut dan dihargain, daripada kamu ke kapal ikan pengalaman gaji gede tapi nggak dihargain, cuman nggak dihitung dengan buku pelaut, nggak bakalan ketahuan kalau kamu pengalaman, karena memang departemennya lain. Kapal ikan ya kapal ikan, kamu dianggapnya udah pernah pengalaman di kapal ikan, tapi kalau di kapal niaga kamu masih kosong, walaupun kamu udah 10 tahun di kapal ikan nggak bakalan terhitung kalau di kapal niaga. Itu aja ya. Tapi kalau misalnya ke kapal cargo reefer masih dihitungin lah. Yaudah yang lain-lainnya kita ada pemberangkatan akhir bulan untuk AB oiler yang buat kapal bulk carrier yang yang GT Grostonnya perusahaan Korea ada. Kita 2 orang ini udah fix, udah selesai, udah interview, udah oke, semua nggak ada halangan. Tolong kalau kalian masih ada yang bekas dari kapal pesiar atau apa, memang ribet nih kapal pesiar ini mati suri deh. Jadi kalian nggak usah pergi ngarepin ke kapal pesiar lagi, karena ini Norwegian ada salah satu Norwegian cruise line yang untuk ekspedisi di kapal Kutub Utara ini kena lagi 5 orang, dia punya krunya positif corona, dan ini akhirnya kapalnya disegel lagi. Baru ada lagi satu kapal Silver Cloud atau nggak salah yang dia punya kapalnya warnanya putih, itu udah jalan di Tahiti sama di Bora Bora. Nah itu kena, ada 2 atau 3 orang yang kena. Nah kapalnya lagi sementara di nyandar dulu, untuk sementara disegel dulu, sampai disterilin dulu dia punya kapal, baru bisa jalan lagi. Cuman yang kayak begini men, jadi kalian udah nggak usah harapin dulu untuk kapal pesiar, karena kapal pesiar itu bisa jalan kecuali kita udah ada vaksin ya. Vaksin ini yang katanya untuk pengembangannya ini untuk kapal pesiar untuk sementara. Jadi kalian daripada nungguin kapal pesiar nggak ada, visa Amerika kalian nggak dipakai, mendingan kalian hubungin ke gua aja, nanti gua naikin ke kapal bulk carrier. Untuk ada messman atau steward, housekeeping cleaner, udah deh kamu jadi aja messman di kapal bulk carrier saya bisa berangkatin kamu. Yang penting kamu ada visa Amerika. Ada juga beberapa yang nggak pakai visa Amerika, tapi kita udah ada lagi sementara nunggu kejelasannya, bukan kejelasan, nunggu sampai ada pergantian krunya yang butuh investment yang gak pakai visa Amerika. Cuman kalian harus mengerti ya, di kapal pesiar
mesmennya itu dan stewardnya itu memang modalnya paspor, buku pelaut, BSD sama CCM doang. Tapi kalau di kapalnya nggak harus spesifiknya, harus lengkap dia punya sertifikatnya. Jadi mesti harus ada paspor, buku pelaut, BSD, CRB, AFP, MEVA, SSAT, SDSD. Walaupun nggak ada SDSD nggak apa-apa, yang penting ada SAT. Nah itu, jadi kalian harus lengkapin dulu. Nah, ya kamu bisa kontak ke Pertamina, BP3IP, BP2IP Semarang atau BP2IP Tangerang ataupun yang dari STIP seperti terserah, atau Binasena, kamu bisa ngambil aja sertifikat. Kalau udah lengkap, kamu datang ke saya proses kamu, saya berangkatin kamu gitu ya. Bagi kalian yang masih yang ini posisi waiter, kita masih ada buka, ada perusahaan kapal pesiar nih ya yang lagi bangkrut, kapalnya ada 4 atau 5, ini udah dibeli dengan perusahaan yang baru. Untuk sementara buka untuk restoran dulu, orang bagian restoran aja dulu ya. Untuk restoran, asisten waiter sama waiter pengalaman kapal pesiar, hubungin gua. Ini ada gaji 900 sampai 1.200. Mereka lagi open gede-gedean ya. Daripada kalian ngarepin Royal nggak jalan, Costa nggak jalan, Celebrity nggak jalan, All American Line nggak jalan, semua kapal apa yang nggak bisa yang jalan, nggak ada yang jalan. Yang mau jalan tapi rentan untuk supaya bakalan kena lagi gitu. Misalnya jalan naik, semuanya bersih lah, taruhlah kapalnya nyandar di satu pulau, dia belanja, dia pegangan sama orang, pegang barang yang katanya orang udah pegang positif, pas giliran jalan kotor, kena positif, ada beberapa orang, kapalnya disegel lagi. Jadi udah deh, untuk sementara lupain dulu kapal pesiar deh, untuk sementara waktu nggak bakalan jalan. Taruhan nama gua, nggak bakalan jalan kecuali ada vaksin. Jadi kayak ada suntikan vaksin kekebalan tubuh ya. Itu aja. Ya udah itu aja ya. Kita sambung lagi. Jangan lupa kalau kalian suka dengan informasi dan saya punya channel Lowongan Pelaut yang ada di channel saya, subscribe channel saya, like, komen, tanya pertanyaan apa yang kira-kira yang masuk ke job yang udah saya sebutin sama kalian. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, karena informasi ini penting banget, apalagi untuk anak kapal pesiar. Disebarin aja, jelasin. Ini masa depan kapal pesiar nggak tahu sampai sekarang, karena CEO-nya Carnival itu udah bikin pernyataan yang jalan cuma AIDA, tapi AIDA kemarin 474 orang yang positif 10 orang, kapalnya disegel lagi, nggak bisa jalan. Baru Royal Caribbean masih berhubungan dengan masih kontak-kontakan sama World Health Organization WHO dengan presiden dari Cayman Island untuk kapal pesiar yang di sekitar perusahaan-perusahaan di Bahamas, kapal-kapal di daerah-daerah perairan di Bahamas, pulau-pulau di Bahamas yang bisa di open sama mereka biar penumpang bisa ini. Cuman rentan lah, udah nggak kayak dulu lagi kapal pesiar. Jadi bagi kalian yang udah nganggur, udah tuh hubungin ke saya aja ya. Oke, sekian dulu ya. Thank you bro. Selamat jalan.